cara membuat. Dari awal. Tinggal klik ini ada titik 9 nih. Mana? Ini titik 9. Barang. Ya, tinggal klik ini titik 9 namanya. Di sini ya. Ya. Ya, ada titik 9. Kita tinggal cari kelas. Dulu tadi. Ya, Titik 9. Ya, iklan dulu ya. Kita tinggal klik ini titik 9. Oh, bikin kelas dulu ya? Ya, bikin kelas sudah tahu kan ya? Lanjut. Ya. Ya nggak apa-apa dari awal aja. Ya, dari awal ya. Jelas. Kita kan bikin kelas ini. Bikin kelas. Nah, kita tinggal klik classroom. Nah, classroom ini yang kelas yang sudah kita buat itu banyak. Nah, kelebihan dari Google Class ini, kalau kita misalkan mengajar mata kuliah yang sama, itu tinggal kita copy saja. Jadi tema-temanya sudah kita setting secara otomatis. Dan cuma dia dalam bentuk draft. Ini ada kelas. Nah, contohnya nih ya, ini kan kelas 1B. Ini sudah selesai, maka kelas ini ini kan sudah selesai nih contohnya. Contoh selesai yang kemarin. Saya arsipkan. Nah, ketika saya arsipkan, ini mahasiswa sudah tidak bisa melihat. Sudah tidak bisa melihat. Maka nanti kalau kita lihat kelas kita ini ada dia di kelas yang diarsipkan. Nah, ini kelas yang diarsipkan. Nah, kalau nanti ternyata pada suatu saat saya mengajar mata kuliah ini lagi, jadi kita nggak pusing-pusing bikin materi. Materinya sudah ada di sini. Tinggal ini kita aktifkan, kita pulihkan. Ini teman-teman ya, kita pulihkan. Dia nanti akan pulih lagi, ada di atas lagi. Nah, setelah kita pulihkan, ini kan ada di atas, dia sudah pulih. Tinggal kita copy. Nah, kita pulihkan. Nah, kemudian kita ke beranda. Nanti di sini kita salin. Ini saya ceritanya membuat kelas yang misalkan mengajar mata kuliah yang sama ya. Untuk yang akan datang kita klik salin. Nah, dia nanti udah namanya seperti itu, ini namanya salinan. Kita klik salin. Kalau kita mengajar mata kuliah yang sama. Nah, ini sudah menyalin. Nah, ini kan salinannya. Nah, di sini mata kuliah yang kemarin sudah kita ajarkan sudah ada file-filenya. Jadi kita nggak sibuk-sibuk isi file lagi. Nah, tinggal kita ini lagi membuat kelas, dia lagi loading dulu sampai warnanya benar-benar jelas. Nah, benar-benar jelas. Belum bisa ya. Nanti internetnya cepat. Ini membuat kelas baru, tapi di dalamnya sudah ada materi dari kelas yang sebelumnya sudah kita kelola. Nah, kalau materinya sama, RPS-nya sama, kita nggak sibuk-sibuk lagi, kita setting aja. Ini tanggal berapa, itu kan tayang secara otomatis. Sabar ya, ini masih membuat kelas karena di dalamnya banyak materi yang ada. Ya. Tapi nanti dia dalam berbentuk draft. Sudah ya. Nah, jadi nanti kalau Pak Rendra ngajar mata kuliah yang sama, untuk yang akan datang tinggal salin saja. Kalau kecuali RPS-nya diperbaiki, nanti diperbaiki lagi. Berarti cukup misalkan nih A1 A2 ya. Berarti cukup buat yang A1, yang A2 nya kita tinggal salin. Ya salin itu bisa begitu. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau kita buat, nah di sini ingat ya. Di dalam ini kan contohnya kelas yang kita buat dari yang sudah lama. Nah, kita di sini ada 3 nih. Kalau Bapak dan Ibu sebagai anggota kelas, maka cuma ada 3. Pertama forum, tergantung bahasa yang digunakan. Ada forum, yang kedua tugas, yang ketiga orang. Nah, ini. Alex. Ya. Mohon maaf ya, saya duluan Pak Alex. Ya, ini ada yang pertama forum, ya, yang kedua tugas, yang ketiga orang, yang keempat nilai. Nah, nilai ini hanya dimiliki oleh pemilik akun. Ya, nanti nilai secara otomatis kita bisa nilai.
Orang ini adalah bisa berisi anggota kelas. Nah, contoh ya. Nah, tadi kalau tugas itu karena ini hasil copy dari kelas yang sudah ada, maka dia sifatnya warnanya itu abu-abu. Sudah ada temanya. Dari tema 1 sampai dengan tema 14 yang pernah saya ajarkan itu ada semua. Nah, sudah ada semua. Tinggal kita setting di sini. Nah, itu salah satu kelebihannya. Tapi saya tidak memulai dari sini. Karena ini adalah berangkat dari kelas yang sudah jadi, yang memudahkan kita ketika ngajar kelas paralel. Nah, kita ngajar 1A, 1B. Mata kuliahnya sama. Ya udah, kita tidak harus membuat dari awal. Tinggal copy saja, nanti tinggal di pengaturannya kita buat. Ya. Kalau ini Pak Dokter kerja psikologi pendidikan, terus saya dapat materi mata kuliah itu, bisa nggak nyalin dari Pak Dokter saya gitu? Bisa. Bisa juga. Bisa. Oh. Itu berarti menambahkan nanti satu-satu lah. Itu menambahkan teachernya. Oh, teacher. Ya, itu yang tambahkan. Ya, Oh, iya. menambahkan. Oke, itu ya kelebihannya. Jadi kalau kita ngajar mata kuliah yang sama, semester depan kita sudah pastikan 14 tema, 16 tema, kita tinggal salin dan tayang sesuai dengan jadwal saja. Jadi tidak harus membuat dari awal. Nah, ini kelebihannya menurut saya. Dan yang kelebihan yang utama adalah gratis. Itu kalau kita pakai akun-akun yang lain itu berbayar. UT misalkan menggunakan Microsoft ya, itu luar biasa memang. Tapi berbayar. Dia lebih miliaran itu pembayarannya. Kenapa? Ya karena saya tutor UT, jadi tahu. Dia pakai LMS Pak. Jadi kehadiran pun dengan menggunakan itu. Jadi mahasiswa klik itu langsung terbaca. Nah, kelebihan dari akun berbayar itu dia punya akun yang bisa terdetek secara otomatis. Nah, misalkan nanti kita punya berbayar dengan Google, maka nanti setiap mahasiswa punya akun misalkan pakai NIM, state SIPA, apa gitu. Nanti akan menunjukkan identitas mahasiswa itu. Nah, oke, sekarang kita mulai dari membuat ya. Ini contohnya kalau sudah yang saya sebutkan tadi. Ya, dari awal. Nah, dari kelas-kelas ini nanti akan rencana saya simpan linknya di situs ini. Di sini nanti kalau Bapak dan Ibu kan gampang bukanya. Tapi kalaupun mahasiswa suka lupa karena kelasnya banyak, dia tinggal klik sini saja cari kelasnya. Nah, kelas virtualnya. Nah, sekarang kita kembali lagi dulu ke laptop. Ya, kita klik tanda 9 jendela baru. Nah, jadi kalau kecepatannya agak lambat, mohon maklum. Pelan-pelan justru pelan-pelan Pak Dokter. Dari awal aja ya. Nah, ini klik tanda 9 ya. Ini namanya tanda 9. Tanda 9 ya. Nah, titik 9. Nah, titik 9 ini banyak sekali disiapkan oleh Google. Terus kita pilih Classroom. Nah, pilih Classroom. Setelah itu kita ingin membuat kelas, maka klik tanda plus ini. Kalau untuk kelas baru, Ya, bikin kelas baru. Bikin kelas, tanda plus ya. Ada nggak tanda plusnya? ya, Ada. Klik tanda plus. Mau gabung kelas apa buat kelas? Kalau gabung berarti kita sudah diundang. Kita kan buat kelas, maka kita klik buat kelas. Nah, ini ada pertanyaan menggunakan kurikulum di sekolah dengan siswa. Saya ketika klik checklist saja, nggak usah dibahas ini lah punya dia. Nah, ini kan klik checklist, lanjutkan. Nah, terus kita isi aja nama kelas apa namanya? Kuliah. Nama kelas itu bisa mata kuliah. Misalkan workshop saya sebutkan untuk satu. Ini contoh ya, contoh aja lah. Contoh. Bapak dan Ibu boleh tulis sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Contoh workshop. Contoh workshop 2. Bagiannya ini ada ruang, ada bagian. Ini bisa klik ruangan kita yang offline. Ruangan apa misalkan? Ruangan apa sih? A1, A2. 21 atau ruang mikro misalkan. Terus cukup di sini ruangnya mikro.
Terus mata pelajarannya sama dengan atas boleh. Ini, ini boleh. Terus bagiannya apa? Bagiannya misalnya tulis nama kita.